Nah, jadi saya itu bagian yang ngiris. Nah, nanti kalau saya bagian yang menggorengnya, teman-teman. Nanti juga saya langsung videokan eh, trik tips untuk menggoreng supaya tetap renyah. Nah, ini ada yang sudah saya buat, sudah jadi keripik tempenya, calonnya yang masih mentah. Nah, banyak yang inbox juga sih, ada beberapa nanya gitu, kok saya udah buat tapi banyak yang sering tidak berhasil ya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau saat membuat fermentasi keripik tempe itu, teman-teman, itu harus memperhatikan campuran tempe dan tepung. Jadi kadang ada yang buat fermentasinya itu banyak yang terlalu campuran tepungnya, jadi akhirnya rasa tempenya juga kurang terasa. Terus kalau kita iris fermentasinya belum jadi, itu jadi apa ya bahasanya itu, kayak kalau bahasa Jawanya moprol maksudnya dia itu agak hancur gitu, jadi susah buat diiris. Kami juga dulu beberapa kali sering buat seperti itu, sering gagal, nggak bisa padat. Jadi kalau kita pertama membuatnya itu, kita siapkan, saya nggak ini ya teman-teman, kalau di video saya kan sudah ada itu bahan-bahannya, nanti tinggal lihat yang di tutorial saya yang pertama, itu bahan-bahannya, itu caranya. Jadi tempe mentah, jadi full tempe mentah tanpa dikasih campuran apa-apa. Jadi tempe yang kita beli yang masih kedelai mentah itu tempe ya teman-teman. Jadi ini bungkus tempe yang masih mentah kami masukkan lagi ke sini. Jadi tempe mentah, kalau ini ukurannya kalau di sini harganya 5.000 tempe mentah ya, tempe yang masih mentah yang belum jadi. Kemudian dicampur dengan tepung tapioka. Jangan tepung terigu ya teman-teman. Tepung tapioka, tepung aci ya, tepung aci, ada yang nyebut tepung aci juga. Jadi tepung tapioka dicampur dengan tempe mentah. Nah, campurannya itu sesuai selera teman-teman ya, tapi lebih baik kalau kita perbanyak tempenya. Jadi tepungnya itu hanya untuk melengketkan aja gitu teman-teman. Nah, kalau mau lebih padat dan lebih banyak tempe, itu perbanyak tempenya. Kalau saya itu 5 bungkus tempe, itu tepung tapiokanya 1 bungkus. Ya. Jadi diaduk rata, yang masih mentah diaduk dengan tepung, nggak boleh dikasih apa-apa, tidak dicampur dengan bumbu, tidak ditambah air. Nah, setelah merata dimasukkan lagi seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam plastik. Kalau kami pakai plastik bekas aja untuk menghemat. Jadi plastik bekas tempenya masukkan lagi ke dalam plastik ini, tempe yang campuran tepung tadi, kemudian dipadatkan. Waktu buat itu dipadatkan, ditekan, dipadatkan, kemudian diikat teman-teman. Ikatnya juga dengan rafia aja udah cukup kuat. Nah, jangan lupa seperti buat tempe juga, jadi ditusuk-tusuk lagi. Tempenya. Kemudian ini kita nggak bisa langsung buat, jadi ini tempe yang masih mentah ibaratnya, yang baru kita masukkan dan ikat lagi, kita taruh aja teman-teman ya, bisa di meja gitu atau di tempat tertentu. Kalau saya taruh kadang ada di rak piring yang ada udaranya, itu didiamkan 1 hari. Jadi ada 1 malam. Nah, ada beberapa yang buat keripik tempe itu terlalu lama mendiamkannya. Jadi ya Mak ya, jadi ada fermentasi yang terlalu lama. Kadang ada mereka itu buatnya sampai 2 hari gitu.
Padahal tempe ini kalau terlalu lama itu hasilnya nggak bagus teman-teman. Dia jadinya apa? Merah ya Mbak ya, merah ya. Kalau digoreng dia tuh merah seperti rasanya kecut, agak pahit. Kalau dia terlalu lama kita diamkan. Jadi teman-teman kalau kita buat itu pagi ya Mbak, pagi kita gorengnya besok pagi gitu. Besok pagi kita goreng. Jangan terlalu lama fermentasinya karena dia nanti jadi merah tempenya. Ibaratnya jadi mungkin kayak tempe yang agak busuk itu ya teman-teman, karena dia terlalu lama raginya berkembang. Nah, itu bagian tips pertama untuk membuat keripik tempe sagu ya, karena ada campuran tepung kanjinya. Kemudian kalau sudah pagi dibuat, besok pagi itu jadinya seperti ini, padat ya teman-teman. Jadinya padat sekali. Ini padat banget. Jadi kalau sudah padat, udah nyatu dengan tepung, itu artinya tempe ini sudah jadi dan siap diiris. Nah, aku kasih tips lagi buat teman-teman yang mungkin kalau pagi udah jadi, tapi belum sempat ngirisnya, belum sempat buatnya. Teman-teman bisa simpan di kulkas supaya fermentasinya tidak terlalu lama dan jadi merah. Jadi simpan aja di kulkas dulu. Nanti kapan mau bisa diiris lagi. Jadi dia tetap bagus gitu nanti. Aku mau kasih coba ini hasil yang sudah kami buat. Nah, ini produksi kami. Nah, dia kelihatan ya teman-teman, tekstur tempenya itu banyak karena saya pakai campuran tempenya banyak gitu. Nah, kemudian hasilnya juga lebih renyah. Aku buka ya. Yang mau order dengan saya silahkan, yang mau buat sendiri juga silahkan. Nah, ini teman, ini bener-bener yang tempe banget, full tempe. Jadi tepungnya itu cuman madetin aja kayak nih. Jadi ada beberapa yang saya survei, beberapa keripik tempe itu yang kadang saya lihat dan saya beli itu terlalu banyak ditepung. Jadi kalau terlalu banyak ditepung dia jadi lebih keras, terus tempenya juga tidak terasa, jadi cuman rasa kerupuk tepung ya. Kalau kami kan lebih pakai lebih kualitasnya itu lebih bisa dibilang keripik tempe, bukan kerupuk ya. Kalau kerupuk lebih banyak ya, lebih banyak tepung, jadi lebih kriuk-kriuk ke tepungnya. Kalau kita keripiknya itu lebih ke tempenya. Nah, ini bisa, nah ini renyah. Nanti saya langsung kasih tahu juga untuk gorengnya. Memang sedikit rumit sih teman-teman. Jadi goreng keripik ini tuh nggak kayak goreng keripik pisang, keripik singkong gitu ya. Kalau keripik pisang kita goreng, kita tinggal paling aduk-aduk tunggu sampai kering. Kalau yang ini nggak bisa teman-teman. Ini harus satu-satu, terus harus nggak boleh gosong. Kalau kira-kira udah kekuningan, dia udah siap diangkat. Jadi ini memang kalau bahasa Jawanya jelimet ini buatnya ya teman-teman ya. Kami nggak bisa bikin banyak dalam sehari karena nggak kuat juga gitu. Jadi paling kami produksinya sedikit-sedikit aja gitu. Jadi kayak sekilo 2 kilo itu pun udah lumayan menyita waktu ya, 2-3 jam kita buatnya. Itu mama yang goreng juga harus standby soalnya gitu, nggak bisa ditinggal. Nah, jadi bisa dibilang mudah-mudah gampang, tapi kalau sudah jadi rasanya enak buat cemilan. Nanti bisa dicoba dibuat di rumah ya teman-teman. Kemudian setelah ini jadi, kita iris ya. Jadi kalau saya ngirisnya itu dengan pisau cutter.
Kenapa nggak dengan pisau biasa? Karena kalau kita iris dengan pisau biasa, dia hasilnya jadi tebel, teman-teman. Dia nggak bisa tipis seperti ini. Nah, kalau nggak bisa tipis, nanti hasil rasanya itu kurang renyah, terus jadi tebel lah. Nah, mungkin kalau ada yang mau iris dengan tips sendiri silahkan, atau mungkin ada yang punya cetakan bukan cetakan namanya, pengiris tempe, pengiris keripik atau pengiris tempe. Kalau kami belum pernah coba karena masih agak ragu, takutnya nanti takutnya kalau belum pernah coba, tapi mungkin kalau ada yang sudah mencoba bagus juga ya. Tapi kami selama ini pakai mesin pisau cutter ini. Tapi pisau cutter ini kita khususkan buat mengiris keripik aja, dan saya itu setiap sekali produksi itu saya langsung ganti isinya, jadi sedia isi cutternya, jadi tetap higienis ya teman-teman, karena ini baru saya ganti. Nanti setelah saya iris lagi, besoknya saya ganti lagi pakai pisau cutter yang baru. Oke. Nah, cara mengirisnya itu tekniknya udah masing-masing ya. Pasti saya dengan tangan teman-teman itu nggak sama. Mungkin malah bisa lebih tipis teman-teman yang buat di rumah, lebih rapi. Kalau saya kadang masih ngelor ngidul juga gitu ya. Tapi intinya harus tipis. Kemudian ini kita belah dua dulu, jadi harus dibelah dua. Mohon maaf saya nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, karena pas lagi habis ini, tapi nanti next saya pakai sarung tangan juga pas pengirisannya. Oke, ini kita coba ya. Ini saya sediakan tempatnya, ini ada piringnya. Oke, ini kita bisa belah dua ya. Ini saya udah sediakan talennya, udah saya lapis kertas juga. Oke, ini dibelah dua dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat yang dengan plastik es, itu bisa juga. Kemana ya plastik es kita, Mak? Tunggu ya, saya ambil dulu. Nah, ini teman-teman, ini ada plastik es. Ini biasanya kalau nggak mau pakai yang bekas tempenya juga, ini ada plastik es yang panjang itu, tapi yang jangan terlalu kecil. Jadi ini ukurannya 8 kali 35. Nanti teman-teman bisa buat tempenya di sini, dicetak di sini, dipadatkan, dicucuk, ditusuk-tusuk, jadinya nanti bunder dan bisa diiris juga sesuai selera. Nah, kalau ini karena saya pakai bekas tempenya, jadi saya akan iris. Ini saya coba iris ya. Nah, setipis mungkin. Jadi kita ngirisnya tipis-tipis ya teman-teman. Kalau tebel itu susah keringnya, kalau digoreng susah keringnya, terus renyahnya juga beda. Ini saya nggak terlalu mahir nih kalau mengirisnya. Ya, gini ya kira-kira, karena bukan chef. Nah, ini yang penting kita itu cara ngirisnya tuh dikikis ya teman-teman. Dikikis dari atas ke bawah setipis mungkin. Nah, ini setipis mungkin. Nah, ini sudah
seperti ini teman-teman. Nah, tipis banget ya jadinya. Ini kalau sudah seperti ini teksturnya, ini dijamin jadi teman-temannya. Digoreng itu nggak hancur, terus nggak keras, nanti dia jadi kering dan renyah. Ini tekstur tempenya nih teman-teman, banyak ya, bagus sekali. Oke, nanti kita mau lanjut untuk melihat cara menggorengnya. Sebentar lagi ya teman-teman, nanti mama saya mau goreng untuk keripiknya. Siapkan minyak dulu, saya siapkan irisannya dulu. Oke. Nah, untuk untuk penggorengannya, bumbunya itu sesuai selera teman-teman. Kalau misalnya mau ditambahin bawang putih, diulek, dicampur garam, terus ditambah penyedap, itu dicampur di air, itu boleh. Terus kalau kami juga ini pakai bumbu garam, bisa ditambahin roiko, itu nanti dicampur di air ya, nanti karena ini dicelup di air. Jadi caranya saya tak ngiris dulu. Oke. Nah, ini teman-teman, aku sekarang pakai plastik ya, karena biar lebih higienis. Walaupun belum ada sarung tangan, aku tetap supaya higienis pakai plastik untuk mengirisnya. Nah, ini teman-teman, aku coba lanjut ngiris dulu sembari sudah ditunggu sama mama untuk siap digoreng. Oke. Tapi mama kalau goreng agak susah ya pakai. Itu nggak bisa kalau goreng harus pakai, tidak bisa pakai sarung tangan karena campur dengan air. Oke, aku belum karena belum beli tripod, jadi seadanya. Ini jadinya seperti ini, tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kenapa? Kamu bilang ada kan di atas di atas kulkas. Nah, ini teman-teman, jadinya, aduh aku nggak pakai sarung juga ini. Ini jadinya seperti ini. Yuk kita semangat ngurus lagi ya, agak susah pakai plastik teman-teman. Sudah panas kah mak minyaknya? Ini saya harus sedikit ngebut teman-teman, karena sudah ditua ya, agak ketebelan, kelihatan atasnya. Jadi lebih harus dari atas itu udah diambil tuh ujungnya sedikit saja, supaya dia jadinya tipis. Oke, semangat. Ini pekerjaan kami teman-teman ya, pagi hari sebelum berangkat kerja saya ngejar ngiris dulu, karena peminatnya juga cukup lumayan banyak. Tempe is the best. Nanti semoga teman-teman di rumah bisa mencoba, nggak usah jauh-jauh beli, bisa buat di rumah ya.
bahannya juga mudah aja, cuman tempe dan tepung tapioka. Siapkan minyak untuk penggorengan dan bumbunya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan setengahnya. Kalau dibilang cepet, enggak juga ya teman-teman. Harus telaten, harus tipis. Jadi ini pekerjaan duduk yang harus telaten. Kata mama, daripada duduk merenung tidak ada yang jadi kita duduk tapi menghasilkan rupiah. Kita bisa buat ini teman-teman, beli sayur mayur, beli kebutuhan hari-hari. Ini salah satu UP2K ya teman-teman ya. Kalau di desa itu di PKK ini upaya peningkatan pendapatan keluarga. Jadi bisa menambah pendapatan kalau kita menjual teman-teman. Ini biar kita kreatif. Saya mau bantu teman-teman juga yang mau berkreasi. Oke, ini sudah jadi. Saya taruh di tempatnya. Sudah panas kan? Sudah jadikah bumbunya? Ini juga sehat teman-teman karena kita bergerak ya. Iya. Coba dulu. Ini sampahnya. Nah, ini sudah jadi. Masker ada di depan. Oke teman-teman, ini kita masuk ke proses penggorengan. Jadi ini yang saya iris tadi, itu nanti langsung diproduksi sama mama. Ini mama mau pakai masker, pakai penutup kepala. Ini minyak gorengnya teman-teman ya. Kami pakai minyak goreng seperti ini dan dimoli 2 kali ya Mbak ya. Kalau jadi kita nggak bisa berulang-ulang minyaknya. Jadi sekali yang baru, nanti 2 kalinya itu hanya untuk yang separuh ya, yang separuhnya baru lagi. Nah ini caranya, ini bumbunya teman-teman, ini tergantung selera. Ini dikasih air, bumbunya ada garam, ada penyedap rasa, pakai roiko ayam. Nah ini dikira-kira aja ya teman-teman ya, sesuai selera mau gimana rasanya. Nah ini satu-satu. Apa ini 9. Nah 9 roiko. Yang untuk Ya, bikin kue itu loh. tapi kalau mau pakai bumbu bawang putih juga nggak apa-apa, dan garam sesuai selera. Nah ini seperti ini ada 2 penggorengan. Nah tuh, jadi satu-satu ya, nggak bisa langsung bersamaan. Beginilah jelimetnya goreng tempe sultan ini. Tapi daripada berangan-angan tinggi tidak sampai. Ini mama saya yang setia menggoreng keripik tempe. Ini satu hal yang pasti. Oke, sambil buat olahraga ya Mak, biar relax. Pagi-pagi juga kalau udah selesai masak di rumah nanti jadi ngantuk. Kalau yang gini buat kegiatan paling 2 jam ya, 2 jam ya Mak, 2 jam selesai. Oke, ini begini ceritanya teman-teman, ini digoreng. Apinya sedang ya Mak, sedang apinya. Ini airnya untuk cuci tangan ya teman-teman ya. Kalau ini kita cuci Ya, tangan. jadi tetap higienis. Nah ini dibalik. Kalau sudah dimasukkan satu persatu dibalik seperti ini teman-teman. Harus telaten ya gorengnya. Apinya jangan langsung besar, nanti gosong.
gosong tapi dia nggak kering. Masukkan minyak panas. Iya, dia masukkannya juga saat minyak panas. Ya, beginilah teman-teman. Yang mau mencoba di rumah silahkan, yang mau dibuat usaha silahkan. Semoga sama-sama berhasil. Semoga jadi ya hasilnya. Dimanapun berada bisa dibuat. Dek Yani, ini loh caranya nih Bu Deni. Kemarin sempat nanya juga ya, kok nggak sama ya jadinya. Nah ini udah dijelasin secara detail, pasti jadi ya. Nanti dikerinci dipasarkan ya. Kalau sudah lancar, tolong kirim ke Kalimantan Kirim tiket, Budiaman ke sana. untuk ngajarin. Tiketnya pulang pergi aja tiketnya. Nah begitu ceritanya. Matang belum, Mak? Ini sudah mulai. Nah ini sudah mulai matang. Begini Ini aja. sudah nggak ada kritik-kritik kan? Ya kalau sudah nggak ada kritik-kritik bahasanya, kalau udah nggak bunyi rintik-rintik hujan itu berarti sudah Sudah tenang, dia ke matang, atas. sudah tenang, dia sudah kering, sudah ngambang. Oke, ditiriskan teman-teman, itu ada tempatnya. Ini ada tempatnya. Ini sudah dikasih tisu dalamnya karena kita belum punya mesin peniris tempe ya Mak. Ya doakanlah suatu saat nanti menjadi usaha yang berkembang. Amin. Robot penggoreng. Oke deh teman-teman, saya mau lanjut lagi buat ngiris ya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial membuat keripik tempe. Saya udah jelaskan dari pertama sampai matang keripiknya. Semoga berhasil. Yang buat di rumah jadi cemilan keluarga, yang mau dipasarkan, yang mau dijual, semoga bisa menambah pendapatan keluarga. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mampir di channel Sartika Indriana. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.